jeblak, meledak, bengkak, bedah. Sekali lagi ada yang bertanya, kenapa tidak ada kata bismillah ya? Dulu kata merdeka juga tidak ada istilah bismillahirrahmanirrahim merdeka atau assalamualaikum merdeka, nggak ada. Artinya tapi uluk salam yo atur bagyo wis muga nusantara wilahing jati nuhuni hajat-hajati leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Saya selalu melantunkan kata uluk salam saya yang saya dapat dari titah langit, yaitu Ong wilahing jati. Ong yang termaksud adalah dari hidup sampai dengan mati, atau dari hana sampai dengan ngadep ngarsaning Gusti atau kepada Tuhan Yang Maha Esa. Wilahing jati artinya bertongkat keyakinan adanya sing gawe urip lah Tuhan Yang Maha Esa, atau kalau sekarang ya bahasa umumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW atau Shallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, itu bidangnya Pak Kiai yang menjelaskan, saya nggak ada ranah ke situ. Wilahing jati kita percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa. Kalau istilah Jawa ya anane sing gawe urip, anane sing murbing jagat sing gawe urip lah, intinya disebut apa saja ya monggo saja, yang penting jangan disebut dari ciptaannya, sesuai dengan keyakinannya, sesuai dengan bisikannya monggo. Yang moho tunggal, yang moho widi, siapa saja boleh. Kalau menurut pendapat saya gitu saja. Wilahing jati nuhuni hajat-hajate, nuhuni ya nuhuni secara terus menerus, nuhuni dengan tidak ada bosan-bosannya melakukan tindakan untuk terselesaikannya hajat-hajate leluhur Nusantara. Nah, kali ini saya akan memberitahukan, bukan mengijazahkan lah. Di sini adalah perbedaan antara pemberitahuan dan pengijazahan ya. Manakala saya memberitahukan itu berarti tidak sebuah keharusan, atau saya mengajak, atau saya menggiring opini bahwa untuk menggunakan mantra dari leluhur yang saya terima, mantra bisikan yang saya terima, yang saya maksud dari leluhur untuk tuntasnya jangka jayabaya atau tuntasnya hajat-hajate leluhur Nusantara. Nah, saya akan menyampaikan, patut disimak saja. Manakala mau konsultasi mungkin mana ada yang mau bertanya-tanya ya mungkin admin saya ada, Mas Reza itu tertera dalam kolom deskripsi mungkin. Namun mengapa ini patut saya sampaikan, karena dalam hal tuntase jangka jayabaya itu bukan hal yang mudah. Sekali lagi, tuntase hajat-hajate leluhur Nusantara bukan yang gampang, yang mudah. Tidak semua orang siap dan mau melakoni hajat-hajate leluhur Nusantara lah. Yang saya tahu malah rata-rata sekarang sedang terlena dengan hajat-hajate diri pribadi atau diri priyonggo. Rata-rata paling untuk kepentingan keluarga, rata-rata untuk kepentingan dirinya, bagaimana bisa lebih tinggi dari yang lain atau lebih unggul baik dari status sosial, ekonomi dan sebagainya lah. Kalau saya pribadi mengajak secara seksama untuk setiap individu ya memikirkan hajat-hajate leluhur. Sebab apa yang kita lihat, umpamanya kita mengalami bapak kita atau pernah diasuh oleh bapak kita, oleh nenek kita, atau oleh tangga teparo dan sebagainya, itu kita bisa membaca langkah-langkah daripada si nenek kita, si bapak kita, si ibu kita, masihkah ada kekurangan dalam hajat-hajate leluhur Nusantara. Yang termaksud adalah masihkah secara mutlak beliau-beliau ini murni dalam peribadatannya. Sebab yang saya tahu dari Pak Kiai waktu saya kecil menyampaikan bahwasanya hidupku, matiku dan ibadahku hanya untuk Allah ya, ibaratnya hanya untuk Yang Maha Pencipta gitu loh. Jadi hidupku, ibadahku dan matiku hanya semata-mata untuk Tuhan Yang Maha Esa, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang termaksud, artinya
apakah sudah tepat dalam hal yang demikian. Lah, niscaya sebuah keniscayaan banyak sekali yang kita ketahui dari bapak kita, dari ibu kita, dari nenek kita yang telah nggoroi kepada awake dewek, atau kita mendolimi diri kita sendiri. Umpamanya ibu kita ya mendolimi ibu kita, kita juga mendolimi diri sendiri, walaupun sesungguhnya dia merasa bahwasanya terdolimi. Namun terdolimi tidak boleh kita itu membalas dengan kedoliman, itu sempurnanya dalam laku lah. Selama ini kalau kita dibenci ya kita ikut membenci, rata-rata demikian. Kalau kita itu dipukul ya kita ikut memukul lah. Untuk sempurna yang paling sempurna, saya sering mengatakan bahwasanya sifat sukma itu yang baik adalah moh nglarani lan moh dilarani. Di atasnya adalah kita disakiti, dia di atasnya lagi adalah kita disakiti, sudah disakiti itu dia, masih pula kita bisa memberikan sebuah hadiah lah, atau bebungah kalau istilah Jawa lah. Kali ini saya akan menyampaikan ada hal yang patut kita simak, ya patut pula saya beritahukan kepada yang mau saya beritahu tentunya. Kalau yang enggak ya enggak. Saya ada sebuah mantra untuk tuntasi jongko joyoboyo atau tuntasi hajat-hajate leluhur Nusantara. Lah, ini perlu dan bahkan penting ya bagi siapapun orang yang merasa atau yang sedang melakoni untuk hajat-hajate leluhur Nusantara. Saya akan menyampaikan bahwa manakala kita akan melakoni hajat leluhur, tidaklah itu di tempat ibadah. Yang saya maksud tempat ibadah itu kalau di Banyumas itu ada pasamuan, tempat berkumpulnya untuk membahas hal-hal yang patut dibahas atau urusan jero di sebuah kelompok kejawen, itu namanya pasamuan. Itu seyogianya menggunakan kata tabe uluk salam mulia. Sekali lagi, umpamanya kita masuk ke makam, yaitu diantaranya mantra yang patut saya berikan rujukan adalah ketika kita masuk ke makam ya tabe uluk salam mulia. Nah, bagaimana dengan umpamanya dengan salam yang lain? Ya monggo saja salam yang lain, ada yang Assalamualaikum, ada yang sabe sata bawantu sukitata, ya monggo saja, saya tidak melarang. Namun untuk saya pribadi dan manakala yang patut saya beritahu dan ya ingin ikut jejak daripada leluhur, yang saya sampaikan itu adalah ketika masuk ke makam umpamanya ya dengan uluk salam tabe uluk salam mulia. Lalu ketika kita masuk ke rumah atau dodok ya tabe uluk salam mulia. Namun sekarang kan belum layak. Namun kalau kata tabe uluk salam mulia untuk bertamu sekarang kan belum layak ya, karena belum memasyarakat. Berbeda nanti manakala sudah memasyarakat ya, setidaknya kalau kita masuk ke persembahan atau masuk ke makam ya kita tabe uluk salam mulia atau uluk salam mulia begitu. Nah, kalau lebih lengkapnya adalah Hong, kalau mau menggeding maksud saya adalah Hong wilaheng jati nuhoni hajat-hajate leluhur Nusantara. Jangan sampai ada niat yang tidak nuhoni hajate leluhur Nusantara. Lah kalau yang emergency sekali ya Hong wilaheng jati nuhoni hajat ingsun pribadi. Lah ini sebuah pemberitahuan bahwa ada pantasnya saya memberitahukan, karena ini saya mendapat dari titah langit dan ada patutnya pula saya sampaikan agar bisa berfungsi untuk orang banyak. Lah, adapun saya mungkin ada pandangan miring, berarti saya akan mengadakan sebuah ajaran atau dan sebagainya. Saya tidak ada niat sedikit pun. Namun manakala yang ikut menggunakan juga saya mengesahkan saja ya. Kalau andai kata ada syarat rukun dan sebagainya perlu konsultasi ya kami. Selagi saya ada waktu, selagi saya ada senggang ya tentu saja saya mau, asal dalam konsultasi ya tentunya ada ya semua itu kan ada etika lah, tata krama dan etika dan estetikanya harus kita gunakan. Umpamanya karena masing-masing punya kepentingan ya tentunya waktu dibatasi, namun saya tidak akan mentarif lah. Terus yang para pelaku spiritual terkhusus ya, sekali lagi para pelaku spiritual terkhusus, saya akan menyampaikan bahwa ada sebuah mantra yang untuk menuntaske jangka jayabaya atau tuntasnya hajat-hajat leluhur Nusantara adalah Hong wilaheng jati nuhuni hajat
hajate leluhur Nusantara, lalu disambung dengan jeblak bledak bengkah bedah. Sekali lagi, hong wilahing jati nuhoni hajate leluhur Nusantara, lalu dalam hati, dalam lesan itu sekali atau dua kali atau berapa kali, namun dalam hati itu lebih kuat adalah jeblak bledak bengkah bedah. Sekali lagi, jeblak bledak bengkah bedah. Lah, lalu saya ada yang bertanya ya, ketika saya punya cantrik dulu, ada yang bertanya kenapa tidak ada kata bismillah ya. Kalau saya mengembalikan, saya bertanya ke sana bahwa dulu kata merdeka juga tidak ada istilah bismillahirrahmanirrahim merdeka atau assalamualaikum merdeka, nggak ada. Artinya kalimah itu Tuhan sudah ada di dalamnya. Sekali lagi, kalimah itu adalah kalimah yang terestu oleh leluhur dan teridho oleh Tuhan untuk digunakan dalam menuntaskan jangka jayabaya atau tuntase hajat-hajate leluhur Nusantara. Saya rasa dari saya cukup sekian. Artinya hal-hal yang demikian itu adalah hal yang wigati, manakala yang bersungguh-sungguh tentunya perlu konsultasi dengan saya. Sekali lagi, di sini saya itu tidak mengijazahkan, namun saya memberitahukan. Saya rasa demikian. Terima kasih. Sirap kabeh murkaan karasan padharep